Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabila Mardiani. Saya dari kelas MA 1906 di Universitas Bratabangsa dengan Fakultas Manajemen. Kembali lagi di sini saya ingin menjelaskan tentang materi mengelola perubahan dari manajemen perubahan. Kita mulai mengelola perubahan dalam organisasi. Di sini ada definisinya, yaitu perubahan dalam organisasi merupakan isu penting dalam suatu perusahaan. Perubahan dapat memberikan kesempatan bagi organisasi untuk meningkatkan kinerja dari yang sebelumnya. Setiap perubahan yang dilakukan oleh perusahaan tentu akan membawa dampak bagi karyawannya, baik positif maupun negatif, sehingga akan ada resistensi terhadap perubahan itu sendiri. Namun yang terpenting dari itu adalah bagaimana kita mampu mengelola perubahan sehingga proses perubahan dapat berjalan dengan baik. Apabila sebuah organisasi mengalami perubahan, tentu organisasi tersebut akan menemui tantangan-tantangan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, pimpinan organisasi perlu mengelola perubahan tersebut agar dapat berhasil sesuai dengan yang diinginkan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi saat melakukan perubahan di organisasi adalah adanya penolakan dari perubahan tersebut. Disinilah peran dari para pemimpin untuk meyakinkan dan memberikan motivasi kepada karyawannya. Lanjut di slide yang keempat, beberapa hal yang dapat menimbulkan penolakan terhadap perubahan adalah yang pertama, yaitu ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan kepada orang yang mengusulkan perubahan, hal ini akan menyebabkan efek yang besar terhadap sumber penolakan yang lain. Yang kedua, perubahan biasanya berbiaya tinggi. Walaupun perubahan biasanya membawa keuntungan besar bagi perusahaan, tetapi besarnya biaya yang harus dikeluarkan membuat perusahaan berpikir lebih mendalam sebelum menentukan perubahan. Yang ketiga, kepercayaan bahwa perubahan tidak diperlukan dikarenakan tanpa adanya perubahan, orang-orang di dalam organisasi merasa sudah sangat baik. Ketakutan akan kegagalan. Apabila orang-orang dalam organisasi sudah terbiasa menggunakan cara atau metode lama, maka rencana perubahan membuat mereka ketakutan jika mereka tidak bisa menggunakan metode baru. Dan di slide yang kelima ada teknik dalam mengurangi penolakan terjadinya perubahan. Yaitu yang pertama ada edukasi dan komunikasi, dan yang kedua ada partisipasi, lalu yang ketiga ada memberikan kemudahan dan dukungan, dan keempat negosiasi, yang kelima ada manipulasi dan kooptasi, dan yang keenam ada paksaan. Selanjutnya yaitu faktor pendorong perubahan. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu ada perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen, ada peraturan pemerintah, perubahan teknologi, lalu situasi ekonomi. Dan ada faktor dari yang internal, yaitu perubahan strategik organisasi, perubahan dalam komposisi tenaga kerjaan, lalu adanya perlengkapan dan peralatan baru, lalu ada perubahan sikap dan perilaku karyawan. Dan yang di slide ke-7 yaitu ada prinsip perubahan. Yang pertama, perubahan adalah sebuah proses yang dapat dimungkinkan. Dan yang kedua, proses perubahan harus dikaitkan dengan tujuan bisnis. Dan yang ketiga, membangun kapasitas untuk berubah adalah suatu urgensi strategi. Dan yang keempat, membangun kapasitas untuk berubah adalah suatu proses evaluasi. Dan yang kelima, proses-proses perubahan yang efektif membutuhkan sudut pandang organisasi secara sistematik. Lanjut dari prinsip perubahan.
Dan ini yang keenam adalah proses perubahan melibatkan baik transisi organisasi maupun personal atau individual. Dan yang ketujuh, perubahan perilaku adalah suatu fungsi dari suatu kebutuhan dan muncul pada tingkat emosional bukan intelektual. Dan yang ke-8, resistensi. Pada perubahan adalah reaksi yang dapat diprediksi pada proses emosional dan bergantung pada persepsi individual mengenai situasi perubahan. Dan yang ke-9 ada CA, best practice, yang dimanfaatkan dengan baik dapat membantu sebagian besar proses perubahan yang berhasil. Lalu ada yang terakhir, yakni strategi perubahan selalu bersifat situasional. Kita lanjut ke slide yang ke-9. Di sini ada perbedaan kreativitas dan inovasi. Apa sih itu kreativitas? Kemampuan untuk mengkombinasikan ide dengan jalan yang unik sehingga menimbulkan perbedaan dengan yang biasanya dilakukan. Lalu, inovasi. Apa sih itu inovasi? Yaitu hasil outcome dari proses kreativitas pada produk, jasa, atau metode kerja, pada produk, jasa, atau metode kerja. Lalu ada inovasi organisasional. Apa itu? Inovasi organisasional adalah usaha yang terkelola dari suatu organisasi untuk mengembangkan produk atau jasa baru atau kegunaan baru dari produk atau jasa yang ada. Di sini ada macam-macamnya, yaitu pengembangan inovasi, ada aplikasi inovasi, ada peluncuran inovasi, pertumbuhan aplikasi, kematangan inovasi, dan penurunan inovasi. Di slide yang ke-11, di sini ada bentuk inovasi. Inovasi radikal versus ada inovasi bertahap dan ada inovasi teknikal. Apa itu inovasi radikal versus? Ya, ini produk, jasa, atau teknologi yang dikembangkan oleh suatu organisasi yang sepenuhnya menggantikan produk, jasa, teknologi yang ada dalam organisasi tersebut. Dan inovasi bertahap, ya ini produk, jasa, atau teknologi baru yang dimodifikasi produk, jasa, atau teknologi yang ada. Lalu ada inovasi teknikal, perubahan dalam penampilan fisik atau kinerja dari suatu produk atau jasa atau proses fisik di mana suatu proses atau jasa itu dibuat. Masih dalam bentuk inovasi, yang selanjutnya itu ada inovasi manajerial, ada inovasi produk, dan inovasi proses. Untuk inovasi manajerial yaitu perubahan dalam proses manajemen di mana produk dan jasa disusun, dibangun, dan diberikan kepada konsumen. Lalu inovasi produk, perubahan dalam karakteristik atau kinerja dari produk atau jasa yang ada atau menciptakan dari produk atau jasa yang sama sekali baru. Lalu di sini ada inovasi proses, perubahan dalam cara produksi dan jasa dibuat, diciptakan, dan didistribusikan. Inovasi proses secara langsung mempengaruhi manufaktur. Untuk mendorong inovasi dalam organisasi yaitu ada sistem penghargaan, cara mendorong atau tidak mendorong perilaku tertentu dari karyawan dalam suatu perusahaan. Lalu ada budaya organisasi, serangkaian nilai, kepercayaan, dan simbol yang membantu membimbing perilaku. Lalu ada loh kegagalan dalam berinovasi. Untuk tetap kompetitif dalam perkembangan ekonomi saat ini, maka organisasi harus inovatif. Akan tetapi terkadang organisasi gagal berinovasi karena dipengaruhi oleh 3, yaitu
kekurangannya sumber daya, lalu kegagalan untuk mengenali kesempatan, lalu ada penolakan akan perubahan. Untuk menggunakan entrepreneurship dengan sukses dan inovatif dan inovasi, maka organisasi harus menemukan individu seperti ini. Yang pertama, penemu, orang yang benar-benar menyusun dan mengembangkan ide. Lalu yang kedua, product champion, seorang manajer menengah dan yang membantu mengatasi penolakan dalam organisasi. Lalu yang ketiga ada sponsor, manajer tingkat puncak yang mendukung dan menyetujui proyek. Pengembangan dalam organisasi. Apa sih itu? Pengembangan organisasi adalah suatu usaha terencana yang berskala organisasi yang dikelola dari puncak dan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui referensi yang terencana dalam proses organisasi yang menggunakan pengetahuan perilaku. Di sini ada teori dan praktek dari pengembangan organisasi berdasarkan pada beberapa asumsi, yaitu yang pertama, karyawan memiliki keinginan untuk tumbuh dan berkembang. Dan yang kedua, karyawan memiliki kebutuhan yang kuat untuk diterima oleh orang lain. Dan yang ketiga, keseluruhan organisasi dan rancangannya akan mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam organisasi sehingga perlu mengambil keuntungan dari keterampilan karyawannya serta menghilangkan aspek-aspek dari organisasi yang menghambat pertumbuhan karyawan, pengembangan, dan penerimaan kelompok. Lanjut ke langkah-langkah dalam proses perubahan. Di sini yang pertama ada unfreezing, yaitu proses penjelasan perubahan kepada individu yang akan terpengaruh. Dan yang kedua the change itself, yaitu perubahan itu sendiri yang diimplementasikan atau dihilangkan. Dan yang ketiga ada refreshing, yaitu proses penekanan dan mendukung perubahan sehingga ia menjadi bagian dari sistem. Lalu ada langkah-langkahnya yang dapat dilihat pada bagian di bawah ini. Bisa kalian pahami? Penolakan akan perubahan itu ada ketidakpastian, lalu ada kepentingan pribadi yang terancam, perbedaan persepsi, dan ada rasa kehilangan. Dan yang di slide terakhir itu ada efektivitas dari pengembangan organisasi itu sendiri, yakni pengembangan organisasi merupakan suatu bentuk penting dari perubahan organisasi yang berfokus pada isu, proses efektivitas, dan bisa disebabkan oleh intervensi maupun perubahan kondisi ekonomi dan faktor lainnya. Baik, itu saja materi ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.